Halo, Assalamualaikum. Nama saya Hafiz Rana Ridwahidin dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Latar belakang. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, terdapat juga beberapa mengenai bahasa menurut Wibowo 2003. Juga turut mengutarakan pengertian bahasa. Menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Di Indonesia, saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya pengguna bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini, banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam sehari-hari. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Sebenarnya, bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah bahasanya yang berbeda. Dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya, bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Lanjut, fenomena penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa prokem saat itu tidak digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang awam yang bukan anggota dari kelompok tersebut juga menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa prokem ini tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Pengguna jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini beberapa idiom bahasa gaul yang sering digunakan para siswa, para remaja dalam percakapan baik dalam situasi formal maupun non formal. Berikut gambarnya. Lanjut, faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa gaul. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi bahkan mengubah gaya hidup manusia dan menggesernya dari pola tradisional menjadi modern. Pola hidup seperti itu lebih sering terjadi di perkotaan, karena kehidupan di perkotaan lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Kompleksitas kehidupan tersebut telah mewarnai aspek-aspek pemakaian kebahasaan. Kehidupan kota yang berdasarkan dari latar belakang yang berbeda menentukan fungsi pemakaian bahasa yang bervariasi, beragam, dan berlatar belakang situasi konteks sosial yang bermakna, beraneka warna pula.
Terus ciri khusus yang sangat menonjol dari pemakaian bahasa pergaulan remaja adalah kaya bunyi-bunyi bahasa dengan kaidah fonologisnya dan sangat beragam dari pembentuknya, sehingga bahasa komunitas tersebut sangat khas, unik, kreatif, dan bila dianalisis dari fonologi generatif. Sartini 2012. Lanjut, dampak penggunaan bahasa gaul pada remaja. Dampak positif penggunaan bahasa gaul antara lain dapat menjadikan remaja lebih kreatif. Mewabahnya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai ekspresi yang bersifat pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih cair dan akrab. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Dalam konteks sosial pergaulan remaja, gaul ternyata bukanlah sekedar kata, melainkan sudah menjadi semacam istilah atau ungkapan yang ruang lingkupnya menyentuh berbagai perilaku atau gaya hidup remaja. Sayangnya, istilah atau ungkapan gaul yang sudah membudaya disadari atau tidak memiliki makna psikologis yang relatif cukup kuat dalam komunitas pergaulan remaja. Akibatnya, karena ingin disebut gaul, tidak sedikit di antara remaja yang ingin ikut-ikutan untuk segera memiliki pacar, ngedrink, nyemeng, ngedrugs, atau yang lainnya termasuk nongkrong atau ngeceng, bahkan sampai pada perbuatan. Keempat, saat ini pengetahuan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat minim. Dan kelima, penggunaan bahasa alay bisa menyebabkan pembentukan pemahaman yang mengkristal di kaum muda. Hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Jika kegemaran ini berlangsung lama dan makin dicintai, resmilah kita mengubur semangat Sumpah Pemuda. Lanjut, pro dan kontra penggunaan bahasa gaul. Munculnya bahasa gaul menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar di masyarakat. Setidaknya ada 3 sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa gaul yang dikutip dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang ke-1, yang pertama, pendapat yang setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain dan menganggap bahwa bahasa gaul adalah pengembangan bahasa hasil kreatif penciptanya? Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Oke. Kedua, pendapat pertengahan. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul yang semakin banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia ini hanya akan mengancam dan merusak bahasa Indonesia apabila digunakan pada media yang tidak pada tempatnya. Misalnya, pada forum resmi seperti di sekolah dan di perkantoran. Namun, jika hanya sekedar digunakan sebagai bahasa pergaulan di media yang memilih cara interaksi baru seperti jejaring sosial, misal Facebook, Twitter, atau WhatsApp, maka tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahasa alay. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendapat yang tidak setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Karenanya tidak pantas perkembangan zaman dari dan perubahan teknologi komunikasi menggerusnya. Apalagi jika dasar pemakluman
pemakaiannya hanya atas dasar pergaulan. Dan yang terakhir kesimpulannya, fase remaja adalah masa di mana seorang anak tengah berupaya menemukan jati dirinya. Remaja cenderung untuk larut dan mengikuti hal apa saja yang menjadi populer saat ini, termasuk dalam hal menggunakan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul tentu tidak dapat dielakkan seiring perkembangan informasi dan teknologi. Cara paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan, di mana dalam situasi formal sebaiknya digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan jika sekedar digunakan dalam pergaulan sehari-hari maupun jejaring sosial, tidak perlu dikhawatirkan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi mengenai fenomena bahasa gaul di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.